Ini dosen kami Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI. Tadi dosennya, sekarang mahasiswanya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di SMP Negeri 1 Jember. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu guru di sini. Nah, guru ini cukup terkenal loh. Siapakah beliau? Yuk tonton terus. Baik Bapak, di sini kami mohon maaf atas mengganggu waktunya Bapak. Kami dari mahasiswa dari Tadris Biologi dari Universitas Kiai Haji masih di Jember. Di sini kami mempunyai tugas untuk membuat video vlog mengenai permasalahan peran dan tugas guru. Nah, di sini kami meminta Bapak untuk menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Ini boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Hilal. Terima kasih. Jadi yang pertama, menurut Bapak, bagaimana peran dan tugas dalam dunia pendidikan? Peran dan tugas guru dalam dunia pendidikan itu banyak. Ada beberapa peran, ada beberapa tugas. Hanya yang bisa saya sampaikan mungkin di sini tentu guru sebagai tenaga pendidik, guru juga sebagai fasilitator, guru juga sebagai motivator bagi peserta didik, yang mana kesemuanya masih mengarah dalam konsep pendidikan, mengarahkan peserta didik untuk mampu berperilaku dengan baik, untuk bisa menyerap segala materi konten pendidikan dengan baik, yang bisa nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Jadi fungsinya guru di sini banyak, fasilitator, contoh memberikan fasilitas terhadap proses pendidikan. Tenaga pendidik tentu mengajar dan mendidik, mengajar dalam artian menyampaikan konten atau materi pendidikan, bukan hanya isi dari konten, tapi bagaimana memberikan pesan-pesan moral terhadap apa yang disampaikan dari materi tersebut. Sehingga nantinya harapannya dari proses itu nantinya sesuai dengan kurikulum Merdeka, apa yang diterima oleh peserta didik bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Ini kan kami topiknya tentang permasalahan peran dan tugas guru. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan peran dan tugas guru itu? Permasalahan dan tugas guru, permasalahannya tentu kompleks. Melihat fenomena yang ada di lingkungan dan di daerah kita, permasalahan yang pertama tentu kualitas daripada tenaga pendidik atau guru tersebut. Yang kedua tentang distribusi atau pendistribusian atau penerjunan langsung jumlah guru terhadap sekolah. Itu yang masih terhambat. Juga tentang efektivitas guru dalam pengembangan diri dalam materi yang mereka ajar masing-masing. Nah, dari yang kita lihat, permasalahan peran dan tugas guru itu kan cenderung lebih banyak mengenai kesulitan belajar siswanya, Pak. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Kesulitan siswa ini banyak hal. Cuman bagaimana peran guru dalam memberikan solusi, maksudnya ya, terhadap permasalahan siswa tentu kembali pada individu setiap tenaga pendidik dan setiap guru. Karena kemampuan guru dalam hal kontribusi langsung untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam kesulitan belajar itu berperan langsung kepada peserta didik. Baik Bapak, terima kasih. Nah, kalau boleh tahu, kami di sini pengen tahu gaya belajar siswa di SMP 1 Jember ini bagaimana? Apakah kebanyakan yang audio visual atau visual gitu? Kalau proses gaya belajar atau
metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sini variatif, Pak. Ada yang menggunakan audiovisual, ada hanya menggunakan visual, ada yang hanya menggunakan tentu visual berupa tulisan tersebut. Semua digunakan oleh guru sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran, guru diharapkan mampu menggunakan peraga atau alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang mampu membantu siswa dalam mencerna dan menangkap apa konten yang diberikan oleh guru dalam suatu jam pelajaran tersebut. Nah Bapak, kami ini ingin mengetahui untuk permasalahan dan peran dan tugas guru ini yang Bapak alami sendiri di SMP 1 Jember ini apa saja selain yang kami sebutkan gitu. Permasalahan dan peran guru yang tanda kutip dihadapi. Tentu permasalahan peserta didik adalah pemahaman peserta didik saat ini tentu melampaui daripada apa yang dipahami oleh guru. Maka tentu tuntutan di era komunikasi yang begitu cepat, guru dituntut untuk selalu melakukan pembaharuan metode, pembaharuan strategi dalam proses pembelajaran dan mampu memahami materi yang diampu. Karena saat ini siswa tentang informasi bisa dilaksanakan, bisa didapatkan melalui media dengan sampai peserta didik lebih memahami materi daripada guru dan dia dapatkan dari media online. Itu yang pertama. Maka saran dan yang saya hadapi, seharusnya seorang peserta didik mampu memahami kemampuan pedagogiknya dan terus mengembangkan dengan cara mengikuti beberapa seminar dan mempelajari strategi-strategi agar pembelajaran itu menarik dan memikat siswa dan menarik siswa untuk ikut pelajaran kita lebih aktif lagi. Jadi kalau dilihat dari peran guru yang saya hadapi, tentu guru harus berperan aktif komunikasi dengan siswa sebagai pelayan, memberikan sarana prasarana terbaik dalam proses pembelajaran. Jadi intinya bagaimana siswa bisa merasakan kehadiran guru itu dirindukan dan kedatangan guru itu memancing siswa, memberikan stimulus siswa untuk belajar lebih baik lagi dalam menerima materi pelajaran. Baik Bapak, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dan untuk meminimalisir permasalahan dan peran siswa? Bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar? Oke, solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar tentu dilihat dari beberapa aspek. Dalam hal apa dia kesulitan belajar? Jika itu kesulitan siswa dalam proses menerima materi yang kita sampaikan, maka kita laksanakan proses itu dengan sebaik mungkin. Mungkin bisa dengan metode yang kita rubah, atau kita laksanakan proses pendidikan terpusat kepada peserta didik. Jadi bagaimana peserta didik bisa memahami materi itu dilihat dari seberapa besar peran siswa dalam mengikut sertakan dirinya mengikuti pelajaran yang kita. Permasalahan dan peran dan tugas guru sebagai peserta didik, kita tentu harus mampu menempatkan diri, memahami diri sejauh mana kemampuan kita dalam pemahaman kita tentang materi. Kita adakan pengayaan diri kita pahami diri, kemampuan emosional kita seperti apa, maka bisa kita laksanakan dengan tutor teman sejawat dengan sesama guru mapel yang kita ampu. Jadi kita bisa sharing
dengan teman sejawat sesama guru, kita juga bisa mengadakan kolaborasi guru dengan para ahli dalam bidang tertentu. Contoh dalam bidang IPA, jika hal itu berkaitan dengan hal-hal yang mengharuskan kita berkolaborasi dengan tim ahli yang ada di luar agar siswa tidak merasa terbebani dengan materi yang tidak tuntas, kita bisa kolaborasi, mendatangkan tim ahli ke sini, tim ahli IPA, dan kita melaksanakan pembelajaran itu dengan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang anatomi tulang tengkorak. Yang mana anatomi tulang tengkorak itu meliputi tulang dahi, tulang punggung, tulang pelipis, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang kepala bagian belakang. Apakah sudah paham apa yang saya jelaskan tadi, anak-anak? Baik, kalau sudah paham, coba kamu jelaskan anatomi tulang tengkorak itu meliputi apa aja. Jadi anatomi tulang tengkorak itu meliputi tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang hidung, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang punggung. Sekarang kamu coba jelaskan anatomi tulang tengkorak itu meliputi apa aja. Anatomi tulang tengkorak itu meliputi tulang kepala belakang, tulang pipi, lupa Bapak. Nah, jadi anatomi tulang tengkorak itu meliputi tulang punggung yang ada di sini, tulang dahi di sini, tulang pipis ini di sini, sedangkan tulang hidung ini di sini. Untuk tulang kepala belakang ini di belakang di atas dada ini. Tulang pipi ini di sini. Tulang rahang atas di sini. Tulang rahang bawah di sini.